Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang kembali di kebaktian sore pusat pada sore hari ini. Saudara, saya pernah melihat ya, ada satu kereta itu berhenti, dia tidak bisa maju lagi karena ternyata di depan dua rel keretanya itu, rel kereta yang paralel itu salah satunya itu bengkok begini. Jadi ketika ada petugas mengetahui ada kebengkokan tersebut, maka seluruh servis dari kereta tersebut dihentikan karena kita tahu apa akibatnya ya. Nanti kalau kereta terus berjalan, yang terjadi akan ada kecelakaan besar. Dan kita melihat, saudara, di dalam dua rel kereta tersebut ya, dua jalur trek kereta tersebut itu harus perfectly align, harus 100% paralel, nggak boleh bengkok, nggak boleh miring, salah satunya menabrak satu yang lain. Dan ketika dua jalur itu, trek itu berjalan dengan baik, paralel, maka kereta akan berjalan dengan lancar. Tetapi ketika itu bertabrakan atau bersilang, maka itu akan mengakibatkan kecelakaan atau tidak berfungsi. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang lebih topikal, walaupun tetap dari eksposisi kitab Kejadian pasal 45, tapi kita akan melihat satu tema tentang human evil dan God's sovereignty, kedaulatan Tuhan dan juga kejahatan. Nah, seringkali kita melihat dua hal ini tidak paralel. Karena kalau ada kejahatan, ya berarti Tuhan tidak berdaulat. Kalau Tuhan berdaulat, lalu kenapa ada kejahatan terjadi, evil terjadi? Nah, kita mau merenungkan bagian ini. Tentunya dalam satu kali khotbah tidak bisa membahas keseluruhan, tetapi kita sama-sama minta anugerah Tuhan boleh mencerahkan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan ya Tuhan perenungan firman pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, setiap kali kami datang di dalam ibadah, ini adalah waktu di mana kami boleh mendapatkan ketenangan, kami boleh mendapatkan peristirahatan, kami boleh mendapatkan kekuatan. Tetapi sekaligus juga ya Tuhan, masa di mana kami boleh ditarik dari zona nyaman kami, sehingga kami tidak terlena, kami tidak tertidur, tetapi kami boleh semakin bergumul di dalam mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ada masa untuk kami boleh belajar melihat misteri di dalam karya Tuhan. Masa di mana kami boleh belajar melihat hal-hal yang mungkin sulit untuk diterima di dalam akal sehat kami. Tetapi ajar kami mempunyai hati yang teachable, yang mau belajar terus-menerus, menundukkan diri di bawah kedaulatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sore hari ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan dari Kejadian 45. Kita hanya akan membaca 9 ayat saja hari ini, enggak keseluruhannya. Maka Kejadian 45 ayat 1, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya itu. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Allah menyuruh aku ini nanti muncul 3 kali ya. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir, datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Saudara, kita sudah bahas di sini ya, ini saatnya
momen di mana Yusuf membukakan diri, menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada saudara-saudara. Kita sudah melihat strategi Yusuf dari minggu-minggu sebelumnya, bagaimana dia berhasil menyusun sebuah keadaan di mana saudara-saudaranya itu akan mengalami hal yang sama ketika mereka menjual Yusuf. Dan mereka sekarang diperhadapkan kepada dilema sekali lagi, apakah mereka akan menjual Benyamin, mengorbankan Benyamin demi keselamatan diri mereka. Dan kita melihat Yehuda dan kakak-kakak yang lain ternyata sudah berubah, hati mereka sudah berubah. Dan kita melihat di pasal 44 bagaimana speech dari Yehuda yang paling panjang. Ini ya, speech paling panjang di dalam kitab Kejadian di-reserve untuk menyatakan betapa berapi-apinya ya, betapa passionate dari bukan khotbah ya, tetapi perkataan atau permohonan dari Yehuda kepada Yusuf untuk melepaskan Benyamin, dan dia bersedia mengorbankan diri menggantikan Benyamin. Dan khotbah yang sangat passionate itu, yang sangat menggerakkan itu ya, membuat Yusuf tidak bisa menahan diri lagi, dan dia menyuruh semua orang untuk pergi, karena nanti setelah ini akan ada sesuatu hal yang hanya boleh di-share di antara keluarga. This is family business, dan orang luar tidak ada tempat untuk bersama-sama. Maka menangislah Yusuf, dikatakan. Kita sudah melihat Yusuf dicatat menangis ini yang ketiga kali ya. Yang pertama dan yang kedua, setiap kali dia tergerak begitu melihat Benyamin, dia selalu pergi keluar, bersembunyi, lalu menangis, lalu make up lagi, keluar. Tanpa memperlihatkan dia itu emosional. Tetapi di sini kita melihat dia itu tidak lagi menutup-nutupi. Dia itu memperlihatkan sisi vulnerability-nya, sisi rapuhnya. Dan bukan hanya memperlihatkan emosinya, tapi juga memperlihatkan sekarang identitasnya. Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Dan dikatakan apa respon dari kakak-kakak? Mereka takut. Jelas takut ya saudara. Ini penguasa yang baru beberapa menit yang lalu itu membuli mereka ya, menakut-nakuti mereka, mengancam mereka, atau menjatuhkan hukuman atas mereka. Terus setelah Yehuda bikin speech, lalu dia nangis meraung-raung gitu. Ya tentu kakak-kakaknya ini agak bertanya-tanya, what's going on? Apa yang terjadi ini? Maka dikatakan mereka menjadi takut. Lalu Yusuf menyuruh mereka datang mendekat. Yusuf yang tadinya so transcendent ya, duduk di atas tahta mungkin, dan mereka di bawah, ada jarak yang begitu besar. Sekarang disuruh datang mendekat. Yusuf tidak lagi transcendent, Yusuf menjadi imanen, menjadi mendekat dengan saudara-saudaranya yang lain. Tidak ada distance lagi. Dan sekarang Yusuf memperkenalkan dirinya lebih spesifik lagi. Saya Yusuf, bukan hanya sekedar any Yusuf, any Joseph, tapi Yusuf yang kamu jual. Gak bisa salah lagi ya. Yusuf mungkin nama yang umum, tetapi ketika dikatakan akulah Yusuf yang kamu jual, ini sudah pasti merefer kepada adik mereka yang 22 tahun yang lalu mereka jual kepada saudagar. Dan sebelum kakak-kakaknya mengambil kesimpulan, nah sekarang mungkin dia mau membalas dendam kepada kami. Langsung Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, jangan takut, jangan bersusah hati, jangan menyesal. Karena kamu menjual aku ke sini untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah ini dicatat sampai 3 kali tadi kita sudah baca ya. Kalimat tentang Tuhan berdaulat, Tuhan yang menyuruh aku. Padahal kamu yang melakukan kejahatan. Berarti ada override ya dari kedaulatan Tuhan atas kejahatan manusia. Ini menjadi kunci saudara. Menjadi kunci dari kita mengerti seluruh kisah dari Yusuf. Dari pasal 37 sampai 50 ini ya. Bagaimana Allah bekerja memakai segala sesuatu. Memakai saudagar, memakai kakak-kakak, memakai istri Potifar, memakai penjara, juru minum, juru roti, semuanya untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan kita melihat rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Dan bahkan digenapi memakai tindakan-tindakan manusia, baik tindakan-tindakan yang sejalan dengan karakter Tuhan, dengan moralitas, maupun tindakan yang sama sekali bertentangan dengan moralitas dan karakter Tuhan. Nah, kita
nggak kesulitan untuk melihat bagaimana Tuhan memakai hal-hal baik untuk menggenapi kehendak-Nya. Tapi kita pasti mungkin ada kesulitan untuk menerima kalau Tuhan memakai hal-hal yang buruk, bahkan memakai kejahatan manusia untuk menggenapi rencananya. Bukankah ini berarti ada konspirasi? Bukankah ini berarti Tuhan ada andil di dalam kejahatan manusia? Kalau Allah berdaulat, maha tahu, maha baik, kenapa ada kejahatan? Ini seringkali yang dilema yang sering ditabrakan seperti tadi ya. Ini bukan paralel, tetapi sengaja ditabrakan dan seakan-akan ini bertentangan. Dua hal ini bertentangan. Kenapa Tuhan bisa memakai kejahatan, boleh memakai kejahatan untuk menggenapi rencananya? Maka di dalam teologi kita melihat yang namanya kedaulatan Tuhan dan respon manusia berdosa. Ini seperti dua hal yang tidak bisa dipahami. Bagaimana itu bisa berjalan paralel. Sebuah misteri. Saudara, kita kalau berhadapan dengan misteri kita nggak nyaman ya. Kita selalu mau mencoba mengerti agar misteri itu bisa dipahami. Karena yang namanya misteri kan kita nggak paham ya. Seperti sulap gitu. Kalau kita nonton sulap terus kita lagi bingung ini gimana caranya ya. Lalu saudara sering nonton ini kan ya. Sering nonton behind the scene. Lalu dijelaskan sulap-sulapnya atau magicnya itu di-explain. Oh ternyata gini caranya. Dan habis itu wondernya ada sedikit menghilang kan ya. Oh begitu doang gue juga bisa. Iya ini saudara, itu kecenderungan kita gitu. Kalau kita berhadapan dengan misteri, kita pengen unlock. Kita pengen membongkar misteri tersebut. Dan kita ingin apa? Kita ingin bisa memahami dan kita akhirnya merasionalisasikan sehingga lebih mudah dipahami. Nah bagaimana Alkitab menyatakan tentang misteri dua hal tersebut ya. Kedaulatan Tuhan dan juga human evil. Bagaimana Alkitab menyatakannya. Dan kita akan lihat dua hal ini dinyatakan sangat banyak gitu. Sangat banyak. Di satu sisi Tuhan dinyatakan berdaulat mutlak. Tetapi kedaulatannya tidak pernah meniadakan tanggung jawab manusia. Kedaulatan yang 100% mutlak tetapi tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Dan di satu sisi yang lain, manusia diciptakan sebagai makhluk moral yang punya tanggung jawab moral. Beda misalnya dengan ikan ya. Ikan saya lagi beranak, saya mesti pisahin itu induknya dari anak-anaknya. Karena kalau enggak, kebiasaan induk ikan akan makan anak-anaknya gitu. Nah buat si ikan gak bergumul kan ya. Ayo saya makan bayi saya sendiri. Kalau kita manusia akan bergumul ya. Seorang ibu makan bayinya sendiri. Itu tanggung jawab moralnya besar sekali gitu. Nah bagaimana ini? Nah kita kan beda ya. Manusia ini punya tanggung jawab moral. Kita beda dengan ikan yang bebas makan anaknya sendiri. Atau dengan singa yang boleh hubungan seks dengan istri singa lainnya. Betina-betina lainnya. Beda, kita ini makhluk yang bisa memilih, bisa mengambil keputusan, bisa memilih mau memberontak atau taat, dan manusia dituntut bertanggung jawab atas aksi-aksi mereka. Tapi setiap aksi pilihan mereka juga tidak menjadikan Allah tergantung. Kalau misalnya Allah berkata manusia memilih ini, maka Tuhan tergantung daripada pilihan manusia. Nah di dalam bahasa teologi, saudara, ini namanya compatibilism. Compatible ya, dari kata compatible. Dan kita tahu ya, program Windows itu nggak compatible kalau dijalankan di komputer Mac misalnya. Atau program-program Apple nggak compatible kalau dimasukkan ke Samsung, ke Android. Maka harus perangkat dengan programnya harus compatible. Dan dikatakan di dalam Alkitab dua hal ini yang seringkali dipertentangkan oleh manusia. Alkitab mencatatnya sebagai dua hal yang paralel dan compatible. Gak ada masalah gitu untuk mencatat kedua hal tersebut. Dan mari kita lihat beberapa teks yang mencatat kedaulatan Allah begitu. Kita pasti familiar dengan beberapa ayat tersebut ya. Dan beberapa hal yang sangat-sangat menjelaskan tentang kedaulatan Tuhan. Misalnya Mazmur 135 ayat 6.
Dikatakan Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Tuhan melakukan apapun yang dikehendakinya. Dia tidak terhalang apapun di dalam kehendaknya. Efesus 1 ayat 11, Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Di dalam segala sesuatu ini Allah bekerja. Dan ia bekerja di dalam hal yang sehari-hari, yang rutin, seperti di Kisah 17 ayat 26, ia menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediamannya mereka. Dia bekerja juga di dalam hal-hal yang sangat remeh dan receh. Misalnya apa? Dia memberi makan burung-burung dan mendandani bunga. Ini kan kita juga melihat ya, ini hal yang biasa dan rutin dan remeh. Tapi juga kedaulatan yang sangat menyeluruh, yang termasuk membuat beberapa dari kita mungkin merasa kurang nyaman ketika kita membaca beberapa ayat setelah ini. Yaitu di Kejadian 21 ya. Keluaran 21 ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Pembunuhan yang tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan oleh Tuhan. Di balik ada unintentional slaughter, ada Tuhan di baliknya. Bahkan bukan hanya itu, di balik tragedi manusia juga ada tangan Tuhan. Dan Ruth dan Naomi terutama ya, Naomi itu sangat menyadari apa yang terjadi, tragedi yang terjadi kepada suaminya, kepada kedua anaknya yang mati, itu adalah hasil karya daripada Tuhan. Rut 1 ayat 20 dikatakan ya, jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Yesaya 45 ayat 6 sampai 7 dikatakan, tidak ada, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi kita bisa melihat di dalam segala keadaan Tuhan itu di balik segala sesuatu. Dan bahkan hati kehendak manusia pun tidak di luar dari batasan kedaulatan Tuhan. Ada ayat-ayat tertentu ya, kita ambil satu aja dari Roma 9 ayat 18. Dikatakan ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Saudara kalau baca nanti di dalam Keluaran, berulang-ulang di dalam 10 tulah, ada bagian-bagian di mana Tuhan dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tapi nanti ada bagian juga Firaun mengeraskan hati. Jadi kita bisa melihat interplay di antara kedua ini, yaitu di balik kekerasan Firaun yang betul dia mengeraskan hatinya sendiri, juga ada Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Dan masih banyak lagi saudara. Tetapi Alkitab berulang-ulang di dalam ayat-ayat tersebut ya, tidak menjadikan manusia bebas dari tanggung jawabnya. Firaun gak bisa berkata, loh hati saya ini keras, ini karena Tuhan yang mengeraskan hati saya. Saya bisa berbuat apa? Ini saya gak mau sebenarnya berhati keras, tapi ini Tuhan yang menjadikan hati saya keras. Jadi kita gak bisa berkata manusia bebas dari tanggung jawab atas perbuatan mereka hanya karena Tuhan somehow ada di balik semua tindakan tersebut. Dan dari ayat-ayat tersebut jelas ya, kedaulatan ilahi itu jelas sekali. Bukan kamu yang mengirim, yang menyuruh aku, tetapi Tuhan yang menyuruh aku. Dan ini dipertegas oleh Yusuf, oleh apa? Oleh penegasan Tuhan sudah merencanakannya ini dari 22 tahun yang lalu ketika dia mengirimkan mimpi. Ini bukan cuma sekedar lewat berbagai cara, lalu Tuhan tiba-tiba somehow bisa menciptakan keberesan daripada kekacauan, lalu berkata inilah sekarang rencana Tuhan, baru di akhir-akhir, di garis finish akhir. Tidak, dikatakan dari awal Tuhan sudah merencanakan bahwa dia akan menjadi pemimpin. Dia akan melihat saudara-saudaranya bersembah sujud kepada dia. Kedaulatan Allah dari awal sampai akhir. Dan sekarang kita ingin lihat juga beberapa ayat tentang tanggung jawab manusia, saudara. Dan kisah ini kan dari awal sudah menjelaskan juga ya, akibat kakaknya menjual Yusuf, maka mereka juga mengalami banyak sekali akibat-akibat dari dosa-dosa yang mereka perbuat. Kita melihat Yakub kesedihan, sangat menjadi sedih,
sangat bersedih. Yusuf penuh penderitaan, naik turun, dan kakak-kakak yang melakukan kejahatan, mereka juga tidak lepas, tidak bebas daripada penyesalan. Berulang-ulang dihantui rasa penyesalan selama 22 tahun. Walaupun kitab ini menyatakan Tuhan yang mengirim Yusuf untuk kebaikan mereka, kakak-kakak nggak pernah bisa bikin ini jadi excuse. Wah, Yusuf, kamu mestinya bersyukur loh saya jual. Coba kalau kamu nggak saya jual, kamu tetap jadi adik yang kami bully di dalam rumah. Bersyukur kamu mestinya kami jual. Sekarang bisa jadi Perdana Menteri di Mesir. Kami yang berjasa tahu. Kami sedikit banyak ada jasa di dalam membuat kamu berkuasa di Mesir sekarang ini. Enggak kan saudara? Alkitab tidak memberikan ruang sedikit pun kepada mereka untuk boleh mengambil kesimpulan tersebut. Sama seperti kita juga nggak bisa berkata atau mengambil kesimpulan, Yudas yang menjual Yesus, maka Yudas sangat berjasa ya. Coba kalau Yudas tidak jual Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib. Berarti pengorbanan Tuhan Yesus sedikit banyak ada jasa daripada Yudas. Maka seharusnya Yudas bukan dihukum ya, tapi harus diberikan penghargaan. Tapi apa yang kita lihat di dalam ayat Alkitab saudara, Lukas 22 ayat 2. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Ini ketetapan Tuhan. Bahwa Yesus pasti akan naik ke kayu salib. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Dan ini juga mengkonfirmasi apa? Yudas yang melakukannya akan mendapatkan ganjaran dan hukuman. Harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dua hal ini paralel di dalam satu ayat ini. Saudara lihat, Alkitab tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus ditabrakkan, tetapi sesuatu yang berjalan bersamaan. Kedaulatan Tuhan, tanggung jawab manusia sama-sama diafirmasi di dalam ayat ini. Alkitab tidak mengizinkan kita mengambil kesimpulan ya, bahwa karena manusia melakukan ini dan itu, Yudas melakukan ini dan itu, kakak-kakak Yusuf melakukan ini dan itu, maka menjadikan Allah kurang berdaulat dan tergantung dari pilihan-pilihan manusia tersebut. Enggak saudara, kita melihat tanggung jawab manusia tidak mengurangi kedaulatan Tuhan sedikit pun. Nah, jadi kita sudah lihat dua hal tadi ya, kedaulatan Tuhan, tanggung jawab manusia. Ini dua berjalan paralel. Tapi selain dua aksioma tadi, kita juga ingin menambah ada aksioma lainnya. Aksioma itu ini ya, bahan dasar di dalam kita mengambil formula matematika dan yang lain yang harus ada begitu. Nah, ini ketika kita ingin mengerti misteri ini, yang harus ada adalah tadi ingredientnya, kedaulatan Allah harus ada. Kebebasan manusia, tanggung jawab manusia harus ada. Tetapi juga ada satu dua ingredient lain, yaitu apa? God's goodness, kebaikan Tuhan. Tuhan digambarkan mutlak absolut, tapi dia juga digambarkan mutlak baik. Karena kita di dalam dunia, kita sering melihat yang namanya absolute power, kuasa yang mutlak, itu biasanya bersifat menindas, bersifat diktator ya. Lord Acton kan berkata ya, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ini berlaku untuk manusia tentunya. Ini berlaku untuk politik tentunya. Tapi ini nggak berlaku untuk Tuhan. Karena Tuhan pada dasarnya sumber kebaikan, sumber kuasa. Dan itu sekali lagi paralel. Tuhan tidak pernah digambarkan punya maksud jahat. Tidak pernah digambarkan melakukan kejahatan. Dan dicatat karakter Tuhan sebagai karakter yang pekerjaannya sempurna. Ulangan 3 ayat 24. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Tiada kecurangan ya, tiada kecurangan. 1 Yohanes 1 ayat 5. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah karena orang-orang Israel, umat Tuhan punya konsep Allah itu 100% terang, 100% adil dan setia, 100% beres gitu. Makanya Habakuk ketika mendengar rencana Tuhan bahwa Tuhan akan mengutus bangsa Kasdim untuk menghukum
Israel, dia bergumul berat gitu. Tuhan, kalau kamu mau hukum kami, oke, kami bisa terima gitu. Engkau Allah yang adil, kami memang umat yang suka berontak. Ya sudah, kirim air bah kirim kelaparan, kirim gagal panen, kami bisa ngerti gitu. Tetapi engkau mengutus bangsa Kasdim yang lebih bejat, yang kafir untuk menghukum kami, yang benar aja Tuhan. Nah itu ya, kita baca dari Habakuk 1 ayat 13. Bukankah matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan? Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Lalu mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu ya? Tentara-tentara Kasdim memperkosa, membunuh orang, dan engkau berdiam diri. Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Kita nggak bisa terima, saudara. Sama seperti Habakuk nggak bisa terima. Kenapa Tuhan membiarkan kejahatan merajalela? Kalau demikian, maka dikatakan apa saudara? Antara kebaikan Tuhan dengan fakta realita kejahatan. Kalau betul Tuhan itu berada di balik semua kejahatan dan kebaikan, tidak ada apapun yang di luar dari batas kedaulatan Tuhan, bahkan dia juga berada di balik semua tragedi, semua bencana, maka bagaimana kita mencoba mengertinya, saudara? Nah ini D.A. Carson ya, seorang teolog, dia menulis buku dan dia memberitahu kepada kita bahwa Allah memang Tuhan Allah berada di balik setiap kebaikan dan juga setiap evil. Di balik semuanya itu ada campur tangan Tuhan, tapi bukan dengan cara yang simetris, dengan cara yang berbeda. Dia di balik kebaikan sama dia di balik evil itu secara asimetris. Maksudnya gimana itu secara asimetris? Begini saudara, Tuhan ada di balik setiap kebaikan. Dan kita membacakan ya, kalau kamu bisa berbuat baik itu bukan dari dirimu sendiri. Itu pasti karena Tuhan Allah, Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kamu. Kamu bisa berbuat baik karena apa? Karena ada anugerah Tuhan terlebih dahulu diberikan kepada kamu. Jadi segala kemuliaan kembali kepada Tuhan, bukan kepada kamu gitu. Ya kamu sebagai secondary, yes. Tapi terutama atribusi pujian atas kebaikan pertama-tama diberikan kepada Tuhan Allah, baru kepada manusia. Baru itu ya, artinya Tuhan ada di balik setiap kebaikan. Tetapi Tuhan juga ada di balik setiap evil. Bahkan evil pun bukan di luar batas kedaulatannya. Tapi saudara, secara asimetris kita tidak bisa mengatribusikan evil kepada Tuhan. Evil itu selalu diatribusikan kepada the moral agent yang melakukan, makhluk moral yang melakukan, manusia yang melakukan kejahatan tersebut. Manusia sebagai secondary agentnya yang bertanggung jawab, dan Tuhan dikatakan tidak melakukan tersebut. Dengan kata lain, jika saya berdosa saudara, saya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini kan bukan di luar pengetahuan kamu kan ya. Kamu tahu saya pasti akan berbuat jahat setelah ini kan ya. Dan Tuhan kau berdaulat kan ya. Engkau mestinya mampu loh mencegah saya untuk berbuat dosa setelah ini. Tapi saya nggak bisa berkata, ya nanti setelah saya berdosa ya, saya bisa berkata, ya itu kan karena Tuhan tidak mencegah saya. Itu kan karena mestinya Tuhan yang bisa cegah saya. Maka ya saya berdosa ini karena Tuhan. Nggak bisa saudara, itu dikatakan manusia yang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Nah ini kita akan baca ya satu ayat yang benar-benar mengafirmasi tersebut gitu. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 27 sampai 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus, yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Saudara, di sini dikatakan ya, sekali lagi ya, mereka ya, Herodes, Pontius Pilatus, bangsa-bangsa, mereka berkumpul melawan Tuhan Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus, dan dikatakan apa? Mereka menggenapi, melaksanakan yang Tuhan sudah tentukan dari semula. Tetapi ketika mereka melakukannya, apakah Herodes berkata, saya sebenarnya nggak mau loh menyalibkan Yesus, tapi saya terpaksa ini harus tangkap dia.
Pontius Pilatus juga bukan berkata, saya sebenarnya sangat-sangat tidak sadar ketika saya menjatuhkan hukuman. Enggak saudara, kita bisa melihat mereka semua dengan aktif. Pemimpin-pemimpin ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama dengan sangat sadar melakukan apa yang mereka perbuat. Kita bisa berkata mereka bukan puppet, mereka bukan boneka puppet yang dikendalikan, nggak ada kehendak sama sekali, atau mereka sebenarnya nggak mau tapi dipaksa oleh satu forces yang lebih besar. Enggak juga saudara, mereka benar-benar melakukan dengan kesadaran mereka, dengan kerelaan mereka, dan mereka menyukai apa yang mereka lakukan dengan desire-nya mereka. Jadi saudara, kalau dengan demikian kita berkata, oh inisiatifnya kalau gitu di tangan mereka ya, orang-orang jahat tersebut. Berarti apa? Tuhan di akhir baru membalikkan segala sesuatu, kemenangannya di detik-detik terakhir. Iya sih, mereka berhasil untuk menyalibkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan bisa tai chi membalikkan menjadi kemenangan dengan kebangkitan. Ayat ini tidak mengizinkan kita berkesimpulan demikian, karena sekali lagi dikatakan apa? Kalau berarti demikian, berarti salib bukan rencana awal Tuhan. Berarti salib bukan rencana Tuhan Yesus datang ke bumi. Tuhan berdaulat di dalam rencana kematian Yesus. Ini satu fakta. Tuhan berdaulat di dalam kematian Tuhan Yesus. Manusia-manusia tadi melakukan kejahatan dengan menyalibkan Tuhan Yesus. Dan dengan demikian mereka menjalankan kehendak Tuhan. Dan Tuhan sepenuhnya baik. 3 hal tersebut ini tetap ada ya. 3 aksioma ini tetap berjalan bersamaan. Dan saudara, sekarang kita coba masuk kepada misteri ya. Kita kan suka novel misteri kan ya. Iya gak sih saudara? Saudara suka baca novel misteri? Terus kita suka menduga-duga, it is the butler who did it. Di akhirnya, terus kita salah ngerti. Misteri by definition itu tidak sepenuhnya terpahami. Maka untuk kita bisa mencoba memahaminya, dan sampai bisa diterima di rasio, masuk akal begitu ya. Biasanya apa saudara? Kita akan mengorbankan salah satu dari rel tersebut. Supaya apa? Supaya bisa masuk di dalam otak kita. Maka lebih gampang saudara berkata penjelasan yang lebih gampang untuk kita terima ya di dalam kesulitan-kesulitan teologis tadi adalah, ya Tuhan berada di balik setiap hal-hal yang baik. Tetapi Tuhan tidak berada di balik evil. Nah itu kan gampang ya. Kita mau protect Tuhan. Kita mau melindungi Tuhan, jangan sampai Tuhan dikait-kaitkan dengan evil. Gak boleh dia dibilang dia di balik semua evil tersebut. Dia yang ada di balik evil tersebut. Wah ini susah ini. Kan kita melihatnya Tuhan itu baik. Maka gak bisa dia itu bersinggungan sedikit pun dengan evil. Di balik rencana evil tersebut dan yang lain gitu. Maka apa saudara? Ya kita membela Tuhan. Tapi sekaligus apa? Mengurangi kedaulatannya. Seakan-akan dia itu tidak berdaulat di dalam hal-hal yang berbau evil. Dia hanya berdaulat di dalam hal-hal yang baik-baik saja gitu. Dia menjadi Allah yang jinak. Yang dijinakkan oleh kita supaya bisa dimengerti, dimasukkan ke dalam otak kita. Dan setelah itu no more puzzle. Kita orang reform sangat gampang jatuh ke dalam temptation ini. Menjadikan Tuhan jinak, bisa dimengerti seluruhnya. Dengan apa? Dengan formulasi teologis kita. Sehingga kamu bergumul apa? Tenang, ada katekismus ini yang menjelaskan misteri-misteri tersebut. Kamu bisa apa? Oh ada sistematik teologi ini yang bisa menjelaskan. Semuanya tidak ada misteri lagi. Asal kamu cukup paham, kamu cukup pakar di dalam teologi. Maka segala sesuatu bisa dijelaskan, segala sesuatu tidak lagi menjadi misteri, semua bisa dibongkar, semua bisa menjadi terang benderang. Maka saudara, kalau kita ingin setia kepada Alkitab yang tetap memegang tension di dalam 2 hal tersebut, maka penting sekali kalau kita ingin setia kepada Alkitab adalah penting untuk kita memegang erat-erat 2 polar daripada karakter Tuhan tersebut. Karakter Tuhan yang apa saudara? Satu tadi begitu ya. Satu yang dia berdaulat. Tapi satu lagi dia yang personal. Dia yang
baik gitu. Maka misalnya saudara, kita bisa sangat mudah di dalam teologi reform, di dalam GRI menekankan Allah berdaulat termasuk berdaulat di balik segala sesuatu including evil. Tapi kalau kita tidak pegang tension satunya lagi, dia berdaulat tapi dia juga baik, maka nanti ketika kita mengalami evil tersebut, ketika kita dizolimi, ketika kita mengalami segala kejahatan yang Yusuf alami, maka sangat mudah bagi kita nanti jatuh kepada temptation. Tuhan itu jahat. Tuhan itu gak peduli. Tuhan itu membiarkan saya mengalami semuanya ini karena dia tidak mengasihi saya. Saya sengsara ini karena Tuhan tidak peduli. Ya, dia berdaulat, betul. Tapi dia itu seperti diktator yang membiarkan saya mengalami semuanya ini. Maka saudara, penting untuk kita pegang dua tension ini. Seperti kita naik sepeda ya saudara. Kalau kita terus miring, yang terjadi adalah kita jatuh. Maka untuk kita terus berjalan di dalam iman kita, yaitu apa? Untuk kita terus balancing antara kedua hal ini tersebut, sehingga kita bisa terus move on di dalam iman kita. Dua hal polar tersebut harus terus dipegang. Dan memegang dua tegangan tension tersebut bukan berarti ini sesuatu yang irasional, sesuatu yang gak logis, beriman buta. Bukan saudara. Ini hanya berarti ketika kita memegang tension tersebut, kita dengan humble mengaku, kita gak mampu memahami misteri Tuhan sampai seluruhnya. Rasio logika kita memang gak nyampe. Laci-laci pemahaman kita itu terlalu sempit. Saudara, seperti laci ya, kita punya dua bata di sini. Dua bata, kedaulatan Tuhan, tanggung jawab manusia. Laci kita persis ukurannya segini. Maka kalau kita mau masukin kedaulatan Tuhan, manusia itu cuman boneka puppet, semuanya diatur oleh kedaulatan Tuhan. Ini kita buang bagian yang sini. Tapi kalau kita masukkan tanggung jawab manusia, maka Tuhan menjadi kurang berdaulat. Tuhan harus ngikutin tindakan-tindakan kita. Tuhan gak bisa predestinasi, karena ini tergantung dari pilihan saya dong sebagai makhluk moral. Maka gimana saudara? Ada dua hal ini yang harus tiga bahkan ya, Tuhan baik itu tadi. Dan sedangkan laci kita terlalu sempit tadi, maka apa yang kita harus lakukan? Buang salah satu supaya bisa masuk, atau laci kita yang harusnya dibongkar dan membuat ruang lebih besar supaya tiga-tiganya bisa masuk. Otak kita yang harus dibongkar ketika kita mengalami sulit terima dari beberapa ayat yang kita baca di dalam Alkitab. Yang harus kita bongkar tuh otak kita supaya Alkitab bisa masuk, kerangka Alkitab bisa masuk dalam otak kita, atau karena saya sudah punya pemikiran seperti ini dan Alkitab kayaknya gak masuk, maka yang kita bongkar Alkitab. Alkitab yang kita bongkar. Oke, ayat-ayat ini kita tidak terima. Kita bisa mengatasnamakan teologi, bisa mengatasnamakan eksegesis dan yang lain. Tapi sepertinya laci-laci pemahaman kita yang perlu dibongkar supaya lebih luas. Ketika kita memahami human evil and God's sovereignty. Tapi gak setiap dari kita kan bergumul dengan human evil ya saudara. Mungkin gak banyak dari kita yang benar-benar pernah dijual, pernah dipenjara, pernah ditusuk, dikhianati. Oke, bagaimana dengan kita yang memang hidupnya nyaman-nyaman aja, biasa-biasa saja. Ya ini perlu untuk kita mengerti, untuk mempersiapkan kita satu saat kalau kita mengalami itu. Tapi kita juga mungkin bisa coba aplikasikan tegangan tension tersebut di dalam hal-hal yang memang sehari-hari juga. Mungkin saudara kalau tidak bergumul tentang human evil, saudara bergumul dengan doa bukan? Doa kan juga sangat tekanan antara kedaulatan Tuhan dan juga tanggung jawab manusia. Saudara kan sering mendengar ya, kalau Tuhan Maha Kuasa dan apapun yang dia tetapkan, dia rencanakan pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ngapain doa bro? Lu doa gak doa juga pasti kejadian kan? Jadi ngapain doa kalau begitu? Secara permukaan, saudara mungkin ada yang ngangguk-ngangguk. Betul juga ya. Iya, ngapain doa gitu? Selain karena perintah Tuhan. Karena dalam hati kan Tuhan gak bisa dirubah. Tuhan gak bisa diganggu-gugat gitu ya. Ngapain berdoa ya? Kan Tuhan super berdaulat. Ngapain berdoa? Maka secara permukaan kalau ada yang ngangguk-ngangguk,
berarti saudara menerima kedaulatan Tuhan menjadi penghalang atau menjadi penyebab kita tidak lagi berdoa. Makanya saudara kalau dari latar belakang gereja-gereja tertentu yang super semangat berdoa, lalu masuk ke GRI dan belajar tentang kedaulatan Tuhan. Lalu apinya mulai turun, mulai padam gitu, mulai enggak semangat berdoa lagi. Mungkin itu bukan salah teologi reformnya, mungkin salah kita memahaminya saudara. Karena kalau kita mau tilik lebih lanjut ya saudara, kita justru berdoa memohon justru karena Tuhan berkuasa, karena Tuhan berdaulat. Kalau Tuhan gak berdaulat, ngapain kita doa kepada Tuhan? Contoh ya saudara, saudara dengar KPK ini kan ya, rencana ada 56 staf KPK yang akan dipecat, dan itu kelihatannya sangat berbau politis dan yang lain gitu. Maka banyak orang yang membela KPK dan berkata ini KPK sedang keadaan darurat, sedang kritis. Maka satu-satunya yang bisa menghentikan KPK tidak bisa memecat ini ya, di overturn, dibalikan keputusan KPK hanya satu orang. Maka mereka harusnya demo kepada siapa saudara? Mereka demo kepada camat Kemayoran? Mereka demo kepada ketua RT? Mereka demo ke GRI? Enggak kan saudara? Mereka demonya ke istana presiden. Karena satu-satunya yang berkuasa untuk mengubah itu presiden. Makanya justru karena presiden punya kuasa, maka kita memohon kepada presiden. Kalau ketua RT nggak punya kuasa mengubah apa-apa di dalam hukum KPK, ngapain kita mohon kepada ketua RT? Ketua RT nggak punya kuasa. Justru saudara tadi kita bilang ya, karena Tuhan berkuasa, makanya kita memohon berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkuasa, ngapain doa kepada Tuhan yang nggak punya kuasa? Maka kita seharusnya berkata ya, kemahakuasaan, kedaulatan Tuhan justru bukan menjadi penghalang, tapi justru menjadi alasan dan dasar kenapa kita berdoa. Artinya tetap aja masih susah ya saudara. Karena kita tahu ya, doa kita tuh sangat ditentukan oleh teologi kita. Oleh bagaimana kita memahami theos, Tuhan. Karakter Tuhan itu seperti apa. Nah kalau sebagian orang Kristen yang berpikir, oh doa syafaat ini baru sukses kalau saya berdoa itu sepanjang mungkin, sesering mungkin, seemosional mungkin. Intensitasnya, frekuensinya, Tuhan harus digedor-gedor, ditarik-tarik tangannya. Kalau enggak dia mager, malas gerak Tuhan itu. Maka harus kita yang lebih banyak gerak supaya Tuhan ikut tergerak. Di satu sisi kita saudara, yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan. Sehingga kita akan berkata, enggak terlalu penting panjang-panjangnya doa. Enggak terlalu penting detail-detailnya. Karena apa? Tuhan sudah tahu sebelum kamu doakan, dia sudah tahu apa yang kamu akan ucapkan. Maka kita itu lebih ngangguk-ngangguk kalau kita baca ayat ini saudara. Janganlah berdoa bertele-tele seperti orang Farisi. Amin, amin, amin itu. Betul itu. Tapi ketika baca Tuhan Yesus berdoa semalam suntuk. Karismatik itu. Enggak boleh itu. Loh itu Tuhan Yesus loh. Kenapa kita amin kepada yang jangan bertele-tele. Tapi kalau semalam suntuk, itu bukan tradisi kita. Tradisi kita ini PD itu maksimum 1 jam. Dan cukup sederhana saja. Enggak usah detail-detail. Yang penting kita berdoa, Tuhan kami berdoa untuk Indonesia dan segala permasalahannya. Kehendak-Mu yang jadi. Amin. Cukup gitu. Gak usah berdoa sama pendidikan Indonesia lah, politik Indonesia, DPR, semua didoain satu. Gak perlu. Cukup kehendak-Mu yang jadi atas Indonesia, penuh dengan kemuliaan-Mu. Amin. Cukup itu. Enak kan ya? Maka ini kayaknya kesalahan kita yang lacinya terlalu sempit dan kita hanya mau terima salah satu yang cocok dengan kita. Dan kita menolak atau mengesampingkan yang gak cocok dengan otak kita atau tradisi kita. Maka satu kubu tadi percaya prayer changes things. Maka kalau prayer changes things, masa depan terbuka lebar. Kita yang harus bekerja keras untuk changes things. Kita masa depan tidak dibatasi oleh predestinasi, kemahakuasaan, kemahatauan Tuhan. Kita yang
inisiatif, maka nanti Tuhan yang berespon. Itu prayer changes things. Di kubu lain, kita juga melihat prayer changes us. Bukan Tuhan yang dirubah. Kalau kita berdoa, itu Tuhan berdaulat mutlak. Masa depan itu sudah ditetapkan saklek sama Tuhan. Doa kita nggak bisa mengubah Tuhan. Doa kita itu hanya sekedar mengakui kedaulatan Tuhan. Kita yang diubah ketika kita berdoa. Maka tugas kita satu-satunya adalah menundukkan supaya kita diubah oleh Tuhan. Saudara, kita percaya dua-duanya have element of truth ya. Enggak 100% ini salah total, ini juga 100% salah total. Tapi ini saudara yang kita pengen lihat di sini ya saudara. Tuhan tidak menjadi personal. Dia itu berdaulat tapi dia tidak personal. Karena dia tidak responsif dan menjawab doa kita. Di satu sisi, di sini Tuhan personal banget, menjawab banget, tapi dia tidak berdaulat karena dia hanya respon dari apa yang kita doakan. Tapi yang kita lihat di dalam doa-doa tokoh-tokoh Alkitab itu seperti apa saudara? Dua-duanya. Kita melihat doanya Abraham ya, bisa tawar-tawaran. Bagaimana kalau 50 Tuhan? Bagaimana kalau 40? 30 kita udah pernah bahas itu, kita nggak bahas lebih lanjut lagi. Dan Musa berdoa, aku akan habisi mereka karena menyembah anak lembu emas. Aku akan jadikan engkau. Tuhan sudah bertitah. Maka Musa bilang apa? Amin, terjadilah kehendakmu Tuhan. Habisi mereka, biar nanti semua jadi keturunanku. Enggak, Musa bersyafaat bilang jangan Tuhan. Enggak boleh Tuhan kau melakukan hal tersebut. Dia bersyafaat. Dan dikatakan apa? Tuhan mengganti rencananya. Sesuai dengan permohonan daripada Musa. Daud berdoa. Kita melihat tokoh-tokoh tersebut ya. Mengakui kedaulatan Tuhan. And yet tidak membuat mereka berhenti berdoa. Tidak membuat mereka less bergumul dengan Tuhan. Kita melihat mereka punya kehidupan doa yang sangat-sangat lively. And yet di sisi yang lain mereka sangat-sangat mengakui kedaulatan Tuhan. Dan kita nggak melihat ada timpang orang yang mengakui kedaulatan Tuhan jadi tidak berdoa. Orang yang sangat lively itu tidak kurang mengakui kedaulatan Tuhan. Kita nggak melihat itu di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Lalu yang salah apa? Salah kita kali ya. Yang salah mungkin saya meresepsinya itu di dalam pemahaman saya. Maka justru ketika kita mengenal Tuhan dengan tepat, Dia adalah Allah yang transenden, Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia Allah yang berkuasa. Ia mampu menjawab. Karena Dia berkuasa, Dia mampu menjawab. Tapi juga karena Dia adalah Allah yang personal, yang berelasi, Dia juga mau mendengar. Bagus ya saudara. Sekali lagi ya. Justru karena Allah berdaulat, Dia mampu menjawab semua permohonan doa kita yang paling impossible sekalipun. Dia mampu, saudara, karena Dia berdaulat. And yet, tapi Dia juga Allah yang personal, yang mau mendengarkan doa kita yang paling receh dan remeh sekalipun. Ia mau mendengar dan Ia mampu menjawab. Bukankah ini justru harusnya mendorong kita untuk berdoa ya? Untuk kita lebih terdorong untuk berdoa. Semakin kita memahami misteri karakter Tuhan dengan tepat, justru semakin mendorong kita berdoa. Dan alasan kita untuk memahami, saudara, kita tidak bisa memahami, tadi sekali lagi karena kita terbatas. And yet sampai akhir pun kita harus mengakui the mystery still remains. Misterinya tetap ada sampai akhir, gak pernah terselesaikan. Dan sepertinya ya, Tuhan juga nggak terlalu minat loh untuk membongkar, unlock the mystery gitu. Atau Dia mau bring us to the backstage untuk membongkar bagaimana misteri tersebut berjalan bersamaan. Enggak saudara, di Alkitab kalau kita berulang-ulang, kita mendapati apa? Bukan more information, tapi less information. Dan membuat kita bertanya-tanya, kenapa ya alasan Tuhan itu apa ya? Dan Tuhan gak membukakan. Dan Dia sepertinya gak tertarik untuk kasih informasi juga. Kenapa persembahannya Kain ditolak? Gak terlalu jelas, kenapa gitu ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain gak dikasih tahu alasan-alasan tertentu. Dan karena sepertinya Alkitab punya tujuan bukan untuk
memberikan informasi, tapi mengajak kita untuk taat. Tuhan tujuannya adalah membuat kita taat, bukan membuat kita paham sepenuhnya. Karena saya percaya ini, manusia tidak pernah bisa sepenuhnya paham. Pemahaman kita selalu parsial. Tapi kita dituntut apa? Kita dituntut dan kita mampu untuk taat sepenuhnya. Kita nggak bisa paham sepenuhnya, tapi kita bisa taat sepenuhnya. Dan di dalam ketaatan kita tidak dituntut ketaatan parsial-parsial. Setengah taat, setengah enggak gitu. Enggak, kita dituntut untuk taat sepenuhnya. Despite walaupun kita nggak bisa paham sepenuhnya. Karena Tuhan sebenarnya lebih tertarik bukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kuriositas kita. Dia lebih tertarik untuk membuat kita belajar bergantung dan berserah. Trust and obey. Saudara, ada satu ilustrasi ya dari Carson lagi. Dia kasih tahu ceritanya ada seorang suami hilang di dalam ekspedisi gitu. Dia ceritanya di dalam peperangan, suaminya ini tentara dan si istri mendapatkan kabar bahwa si suami ini MIA ya, missing in action. Jadi nggak tahu ini suaminya ini sudah tewas terbunuh atau masih hidup tapi hilang. Dan si istri yang mendapatkan kabar dari tentara ya, rekan-rekannya itu bukan hanya mengalami kehilangan, ketakutan, loneliness, tapi juga yang paling besar uncertainty, ketidakpastian. Jadi suami saya ini masih hidup atau enggak ya? Lalu ada seorang anggota gereja datang dan coba bayangkan saudara datang. Saudara datang bagaimana menghibur orang ini? Saudara tepuk-tepuk bahu si ibu dan berkata, "Bu, jangan takut Bu. Mari kita baca dari Roma 8 ayat 28. Tuhan merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan ibu. Suami ibu hilang, itu kebaikan. Ya Bu, ibu anggaplah sebagai satu kebaikan. Ibu coba katakan, suami saya hilang itu baik. Suami saya hilang itu baik." Saudara, ini ya, ayat ini ya. Ayat ini tuh benar. Ayat ini tuh secara doktrin juga tepat gitu ya. Tapi secara timing dan secara sensitivity ini salah banget gitu. Kalau saudara melakukan itu, saudara layak dikatakan penghibur sialan. Ya karena ini saudara, penghibur sialan di dalam kitab Ayub itu kan bukan karena mereka kasih doktrin yang ngaco kan. Mereka kasih hal yang tepat kepada konteks yang salah. Mereka menuduh Ayub berdosa, padahal Ayub tidak berdosa. Mereka terlalu sempit lacinya. Jadi ini yang kita harus sadar saudara. Ibu itu harus sih bergumul nantinya ya. Dia harus mendapatkan penghiburan, dia harus bergumul dengan Tuhan. Dan sepertinya dia harus bergumul sendiri dan mencapai kesimpulannya sendiri untuk kepada Roma 8:28. Dan dia bisa berkata, di dalam segala yang saya alami, Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Lebih baik dia yang mengambil kesimpulan itu sendiri dibandingkan kita cekokin tanpa kita tahu konteks dan timing yang tepat. Dan ibu itu perlu bergumul. Dan ketika dia bergumul, ketidakpastian itu kan tidak hilang ya. Kehilangan, loneliness itu tidak hilang. Tapi ketidakpastian sekarang dia bisa melihatnya di dalam proporsi yang tepat. Proporsinya apa? Si ibu bisa belajar berserah kepada Tuhan yang tahu segalanya. Dia mungkin tidak tahu nasib suaminya, dia mungkin nggak tahu nasib masa depannya akan bagaimana, tapi dia belajar trust kepada Tuhan yang tahu masa depan dan yang mengontrol masa depan. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia melihat bagaimana dia melihat ya di selama 22 tahun ini. Dia sebelumnya hanya fokus kepada kejahatan saudaranya. Dan dia pengen lihat apakah engkau masih jahat. Aku akan setting skenario. Gue pengen lihat apa engkau akan tetap melakukan hal yang sama. Sekarang setelah dia melihat Yehuda bisa melakukan ini ya. Satu self-sacrifice. Dia benar-benar tergugah, tergerak. Dan dia berkata, sekarang saya fokus bukan lagi kepada kejahatan manusia. Sekarang saya bisa melihat Tuhan yang mengutus. Dia sekarang bisa melihat bukan hanya kepada kejahatan kakak-kakak. Dia sekarang melihat kepada
karya Tuhan. Dia melihat kepada kebaikan Tuhan. Dan pengalaman dia 22 tahun di tengah ketidaktahuan, di tengah pergumulan kepahitan, sekarang mendapatkan payoff-nya. Karena dia tahu dari awal sampai sekarang ini semua adalah rencana Tuhan yang baik. Jadi bagi saudara yang bergumul dengan evil yang terjadi di dalam hidup saudara, ataupun saudara yang belum mengalami, mungkin lewat khotbah hari ini kita mau belajar bahwa yang lebih penting sepertinya bukan terus memaksakan kita harus mendapatkan jawaban. Tuhan, engkau maunya apa sih di dalam penderitaanku ini? Engkau maunya apa Tuhan? Jawab Tuhan. Atau kita mau belajar berkata, saya mau belajar trust and obey Tuhan. Walaupun saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Saya tidak tahu segala sesuatu yang saya sedang alami ini. Tapi saya mau belajar berdoa sebagaimana juru selamat saya berdoa. Tuhan Yesus berdoa di Getsemani dan dia berkata, kalau boleh Tuhan, dia mengucapkan permohonannya. Kalau boleh Tuhan, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami makhluk yang terbatas. Kami tidak tahu apa yang baik. Dan seringkali justru kami adalah manusia yang berdosa, yang lebih sering memaksakan definisi baik buruknya kami kepada Engkau. Kami berpikir apa yang kami alami ini buruk di mata kami, maka ini pasti buruk. Ini pasti rencana Tuhan yang buruk. Dan kami tidak bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja mereka-rekakan kebaikan. Bahwa Engkau yang dari awal sampai saat ini sedang bekerja untuk merancangkan rencanamu ya Tuhan. Menggenapi rencanamu, memakai segala sesuatu untuk menggenapinya. Karena itu ya Tuhan, berikan kepada kami satu cara pandang. Bukan dari cara pandang manusia yang terbatas, tapi dari sudut pandang ilahi yang bisa melihat dari atas apa yang Kau sedang kerjakan. Dan kami boleh semakin terpukau dan melihat Engkau adalah Allah yang berdaulat. Dan Kau adalah Allah yang baik sekaligus. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami yang sedang bergumul di dalam kami menerima kesulitan-kesulitan hidup, tragedi, kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kami. Biarlah kami boleh melihatnya di dalam perspektif yang tepat. Kami boleh belajar mengampuni, kami boleh belajar restorasi, dan kami boleh belajar taat kepada Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.